adalah mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan yang maha sempurna, suci, dan terbebas dari kekurangan. Yang paling sulit adalah mencintai manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Ingatlah, seseorang hanya akan mampu memahami apa yang bisa ia cintai. Tak ada kebijaksanaan tanpa cinta. Selama kita tidak belajar untuk mencintai makhluk Tuhan, kita tidak akan dapat benar-benar mencintai siapapun dan mengenal Tuhan. Nah, ini wasiat selanjutnya. Mencintai sesama, mencintai manusia, bersahabat dengan sesama, itu hebat. Karena sebenarnya sulit. Kenapa? Orang itu serba tidak sempurna, serba kekurangan. Baik kesepian maupun kesendirian, lebih bagus lagi kalau kita ada teman. Karena teman itu cermin. Secakep apapun kita, kalau tidak ada cermin, ya kita tidak tahu. Seganteng apapun kita, kalau tidak ada cermin, ya kita tidak tahu. Nah, fungsi, kalau fisik kan memang cermin kaca, tapi kalau kondisi diri kita, jiwa kita, batin kita, ini kita perlu sahabat. Sahabat kita yang tahu, kamu sudah berlebihan loh. Kamu itu sudah lepas kontrol loh. Kamu kok pemarah gitu ya. Itu kan sahabat kita yang tahu. Kita sendiri mungkin sulit membaca diri kita secara objektif. Tapi teman kita bisa. Dia seperti cermin kita. Jadi ingatlah, engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain. Nah, jadi teman kita lebih ngerti tentang diri kita. Pak, saya kan bisa melihat diri kita, diriku sendiri ke dalam. Kalau ke dalam diri biasanya dalam dunia tasawuf, nanti kita ketemu Tuhan di sana. Rumusnya beda. Tapi untuk mengetahui level kita, tataran kita, kita perlu teman, kita perlu sahabat. Kita tidak bisa ngaku, Pak, saya itu murid yang paling pinter loh, Pak. Saya itu mahasiswa yang paling jago loh, Pak. Katanya siapa? Kata saya sendiri, Pak. Itu kan orang tidak percaya kalau gitu kan. Tapi kalau yang bicara temannya, sahabatnya, sahabat saya itu sabar orangnya, itu kita percaya. Karena pasti dia ngalami berdua. Kalau kita sendiri yang ngomong, saya itu sabar loh, Pak. Benar saya sabar. Kalau Bapak tidak percaya, marah ini saya. Itu. Kita sendiri tidak sadar kalau kita pemarah. Yang tahu sahabat kita. Nah, jadi ini penting. Makanya nanti teman-teman yang mau nikah, kadang tidak harus tanya langsung ke calonnya. Coba tanya ke sahabat-sahabatnya. Biasanya lebih objektif. Mereka lebih tahu. Oh, kalau temanku yang ini anaknya begini, begitu. Kalau langsung ke orangnya, kayak tadi, sering pencitraan. Jadi, maka penting kita tahu sahabat kita. Jadi, orang itu bisa kesepian, bisa kesendirian, tapi lebih bagus ada teman. Akan lebih kondusif hidupnya. Jangan sendirian. Karena kita ini terbatas. Kita jadi kuat itu karena saling mendukung bersama yang lain. Yang kedua, adalah mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan yang maha sempurna, suci, dan terbebas dari kekurangan. Yang paling sulit adalah mencintai manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Ingatlah, seseorang hanya akan mampu memahami apa yang bisa ia cintai. Tak ada kebijaksanaan tanpa cinta. Selama kita tidak belajar untuk mencintai makhluk Tuhan, kita tidak akan dapat benar-benar mencintai siapapun dan mengenal Tuhan. Nah, ini wasiat selanjutnya. Mencintai sesama, mencintai manusia, bersahabat dengan sesama, itu hebat. Karena sebenarnya sulit. Kenapa? Orang itu serba tidak sempurna, serba kekurangan. Kan banyak orang itu, Pak, saya nyari sahabat orang baik-baik. Sulit loh kita nyari orang baik-baik. Itu selalu orang itu ada kurangnya, ada jeleknya. Tidak mungkin kita ketemu orang yang sempurna. Loh, kita bisa mencintai yang tidak sempurna, itu hebat.
Mencintai Tuhan, mencintai Allah itu lebih mudah jalannya. Kenapa? Allah maha kuasa, maha indah, maha sempurna, mudah. Tapi mencintai manusia dengan banyak kekurangannya itu sulit. Ya boleh dicek lah, kalau teman-teman memperhatikan sahabat kita masing-masing, itu kan selalu saja ada jeleknya. Tapi kita bertahan tetap mencintai dia, itu luar biasa. Nah, berarti persahabatan itu memang sesuatu yang utama. Dan cinta kita pada sahabat inilah nanti yang jadi sumber kebijaksanaan. Yang bisa bijaksana itu orang yang ada di tataran cinta. Makanya filsafat itu filosofia. Cinta pada kebijaksanaan. Karena ini level yang hanya bisa dicapai oleh para pecinta. Hanya yang mencintai, yang mau peduli. Sebenarnya kenyataannya begini sih, tapi tidak usah aku sampaikan dulu lah, nunggu hatinya tenang. Loh, bisa begini nih orang-orang yang mencintai. Kalau kita tidak peduli, tidak mencintai, Allah biar segera bebas tugas, tak kasih tahu sekarang aja, meskipun dia nanti jadinya kecewa atau jadinya marah-marah. Nah ini levelnya mungkin kebenaran, tapi belum nyampe pada kebijaksanaan. Hanya orang-orang mencintai yang bisa bijaksana. Kadang-kadang mungkin kita punya sahabat yang cerewetnya luar biasa. Kalau ngomong tidak bisa berhenti misalnya. Tapi karena kita cinta padanya, kita peduli padanya, kita bisa menampung sebanyak apapun kata-katanya. Dan kita bijaksana untuk tidak begitu saja marah-marah padanya, begitu saja meninggalkannya. Jadi hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang mencintai yang bisa bijaksana. Nah, jadi rumusnya tadi ya, mencintai orang lain itu hebat. Kalau kita bisa mencintai, itu alamat kita bisa bijaksana. Rumus selanjutnya, kalau kita bisa mencintai makhluk, berarti akan mudah jalan kita untuk mencintai Tuhan. Omong kosong orang bilang, saya cinta Allah saja tapi tidak cinta pada makhluknya. Justru jembatan untuk kita mencintai Allah itu mencintai makhluknya. Bukti bahwa kita mencintai seseorang itu kan mencintai hal-hal yang berhubungan dengan orang ini. Nah, pada Allah juga begitu. Nah, ini wasiat dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Mari kita mengembangkan cinta pada sesama, pada makhluk. Karena cinta itu nanti akan jadi sumber kebahagiaan dan kebijaksanaan. Dan pada akhirnya akan membawa kita pada cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang yang merugikan orang lain, benci orang lain, perilakunya bijaksana dan dia juga sulit untuk dekat pada Allah. Karena orang lain itu adalah makhluknya Allah juga. Baik, yang ketiga. Kotoran yang sesungguhnya ada di dalam diri. Ada kotoran yang tampak dan mudah dibersihkan, tetapi ada satu jenis kotoran yang sulit dibersihkan dengan air bening. Itulah kebencian dan fanatisme buta yang melekat dalam jiwa. Kita bisa membersihkan tubuh kita dengan menjalani hidup sederhana dan puasa, tetapi hanya cinta yang bisa membersihkan hati kita. Jadi ada kotoran jasmani, ada kotoran rohani. Kotoran jasmani itu mudah kita bersihkan, ya antara lain hidup sederhana, puasa itu kan membersihkan fisik kita. Tapi kalau kotoran rohani, ini jalan untuk membersihkannya hanya cinta. Kotoran rohani, kata Syekh Samsuddin At-Tabrisi ada dua. Yang pertama kebencian, yang kedua fanatisme. Fanatisme ini jenis menduakan Allah dengan yang lain. Jadi keterikatan pada yang selain Allah, itu namanya fanatisme. Ini mengotori jiwa kita. Kebencian mengotori jiwa kita, fanatisme mengotori jiwa kita. Obatnya apa? Cinta. Jadi semoga teman-teman bolak-balik mendengarkan kata-kata cinta ini tidak malah bosan ya. Saya khawatirnya cinta lagi, cinta lagi.
Bosen Pak. Tidak apa-apa, ini harus diulang-ulang. Sampean bosen juga tidak apa-apa, paling tidak nanti masuk ke bawah sadarnya bahwa kita memerlukan banyak cinta untuk hidup ini. Adanya makhluk dan alam semesta ini ya juga buah dari cintanya Allah. Maka yuk, kalau masih ada kebencian, masih ada fanatisme, kita suka dengan sesuatu tidak masalah, kita memerlukan sesuatu tidak masalah, tapi semoga tidak jatuhnya fanatisme. Kita tidak cocok dengan sesuatu tidak masalah, kita tidak setuju dengan sesuatu juga tidak masalah, manusiawi, tapi semoga tidak sampai titik kebencian. Kalau sudah benci dan fanatik, itu jiwa kita kotor. Kalau dia kotor, sulit melihat kebenaran. Kalau kita sudah benci pada sesuatu atau seseorang, itu kan kebaikan atau kebenaran dari yang kita benci ini kan sudah tidak kelihatan lagi. Maka yuk, obatnya hanya cinta. Mari kita banyak mencintai. Lanjut. Yang keempat, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi menasehati kita, jika seseorang ingin mengubah cara orang lain memperlakukan dirinya, maka lebih dulu dia harus mengubah cara dia memperlakukan dirinya. Bila dia tidak belajar untuk menyayangi diri sendiri, setulus dan sepenuh hati, dia tidak mungkin dicintai. Bila dia telah mencapai tahap ini, berterima kasihlah atas segala duri yang telah ditancapkan orang lain pada dirinya. Itu pertanda dia akan segera dihujani dengan bunga mawar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyalahkan orang lain hanya karena mereka tidak menghormatinya, sedangkan dia sendiri tidak patut dihormati. Nah, ini mirip dengan kemarin-kemarin bahwa bersahabat dan mencintai sesama itu dasar awalnya adalah mencintai diri sendiri. Self-love. Orang yang tidak mencintai dirinya, tidak menghargai dirinya, tidak menghormati dirinya, jangan berharap dihormati, dihargai orang lain. Kalau kita sudah kejam sama diri kita sendiri, orang lain akan melihat, oh berarti aku harus memperlakukan dirinya seperti itu. Kalau kita sukanya ngerokok kan nanti orang akan nyuguhi kita rokok. Kalau kita sukanya kopi, orang akan menyuguh kita kopi. Jadi orang bersikap sebagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin orang itu jangan begitu, kalau pas ada saya kok terus disuguhi kopi sama rokok, sekali-sekali disuguhi susu apa-apa. Nah, orang bisa nyuguhi kita susu ketika mereka tahu orang ini kebiasaannya tiap hari minum susu. Berarti apa? Yo ayo ubah kebiasaanmu. Kalau ada orang tidak menghormatimu, coba kamu introspeksi, jangan-jangan memang selama ini aku tidak menghormati diriku. Sehingga orang terus menganggap, oh berarti seperti itu cara memperlakukan diri kita. Nah, berteman, bersahabat juga begitu. Wah ini sahabatku ini loh, nek ngomong kok nyelekit banget ya di depanku. Kemungkinan mungkin perilaku kita memang mengundang dia untuk nyelekit. Jadi ini kok mudah sekali ya maki-maki aku. Atau memang kelakuan kita memang makiable. Apa makiable itu? Ya, memang kita layak dipisui. Jadi karena kelakuan kita layak dipisui, ya akhirnya kita dipisui. Kalau ingin tidak dimaki-maki sama orang lain, ayo kita melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Kalau orang kayak gini dimaki-maki. Karena sebelumnya kelakuan kita memang gambarannya seperti itu. Jadi rumus persahabatannya ya dimulai dari cara kita memperlakukan diri kita. Nah, Pak, tapi saya sudah baik loh Pak memperlakukan diri kita dengan bagus. Kok ada orang yang memperlakukan diri kita dengan buruk tetap begitu? Tenang saja, bersyukurlah, disitulah latihannya. Dia menancapkan duri, tapi di balik duri yang menancap itu pasti mawarnya ikut. Jadi di situ kita akan dapat banyak pelajaran.
Disitulah dimulainya peningkatan kualitas diri kita. Alhamdulillah ada teman yang gampang maki-maki, mudah misuh-misuh. Sekarang mentalku kuat, tangguh, tidak mudah baper misalnya. Kualitas diri kita meningkat, meskipun sebelumnya mungkin sakit hati kita. Tapi sekarang tambah tangguh. Jadi di balik duri yang menancap, mawarnya ikut. Jadi rumus pertama berarti kita menghargai diri kita, memperlakukan diri kita secara baik, mencintai diri kita. Insya Allah orang lain melakukan hal yang setara pada kita. Kalau tidak, disitulah saatnya kita akan naik kelas. Kualitas diri kita meningkat dari ujian yang diberikan oleh sahabat kita tadi. Dari duri yang menancap, bunganya ikut mekar. Yang kelima, kita semua diciptakan menurut citranya. Dan pada saat yang sama, masing-masing kita diciptakan berbeda dan unik. Tidak ada orang yang sama, tidak ada dua hati yang sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama, maka Dia sudah akan menciptakannya demikian. Oleh karena itu, tidak menghargai perbedaan dan memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tidak menghargai keputusan Tuhan. Jadi ini hubungannya dengan kebencian tadi. Kalau kita tidak mampu mengedepankan cinta, mampunya benci membenci, kalau dipikir mendalam, hakikatnya kita sedang tidak meridhoi ketetapannya Allah. Kita tidak rela dengan keputusannya Tuhan. Jadi, wong kita itu hakikatnya semua ciptaan Tuhan. Lah kok beda-beda? Berarti Tuhan menginginkannya demikian. Kuasanya Allah, tidak ada orang itu yang sama persis apa-apanya. Bahkan yang kembar sekalipun ada bedanya. Nah, itu kuasanya Allah. Nah, sementara orang yang membenci itu ingin agar yang dibenci itu mbok jangan begitu. Mbok seperti aku saja. Ingin semua orang sama. Dia tidak sadar bahwa keputusannya Allah begitu memang. Ada beda-beda. Maka dalam persahabatan itu bukan membangun persamaan, tapi membangun kebersamaan. Beda-beda tidak apa-apa. Dengan beda-beda itu kita saling mendukung, saling menguatkan. Jadi ini rumus persahabatan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, dunia ini bagai gunung salju yang suaranya memantulkan gema. Apapun yang engkau ucapkan, baik atau buruk, akan kembali kepadamu. Oleh karena itu, bila ada seseorang berpikiran buruk tentangmu, maka jika engkau mengatakan suatu keburukan tentang orang tersebut, itu hanya akan memperbesar masalah dan engkau akan terperangkap dalam lingkaran energi keburukan. Dengan demikian adalah sangat baik. Ini kalau ini ijazah dari Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita selama 40 hari 40 malam, engkau mengatakan dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang itu. Di akhir 40 hari itu semuanya akan berbeda. Karena suasana jiwamu pun akan menjadi berbeda. Jadi ini sebenarnya nasihatnya begini loh. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan akan kembali ke kita. Kalau ada orang melakukan keburukan pada kita, jangan dibalas dengan keburukan yang sama. Karena kita akan terjebak dalam lingkaran keburukan. Balaslah tetap dengan kebaikan. Bahkan itu yang saya sebut ijazah tadi ya. Kalau ada orang kok sering ngomong jelek tentang kita, ayo dibalas. Kata Syekh Syamsuddin, 40 hari 40 malam, ayo kita ngomong yang buruk, yang baik-baik tentang dia. Yang buruk-buruk lah podo wae. Kita ngomong yang baik-baik tentang dia, pikirkan yang baik-baik tentang dia. Setelah 40 hari akan ada keajaiban. Mungkin yang semula musuh bisa jadi teman.
Jadi ini semacam law of attraction. Kalau keburukan yang kita lakukan, ya keburukan yang akan hadir. Tapi kalau kebaikan yang kita ucapkan dan kita katakan, kita pikirkan, maka kebaikan juga yang akan hadir. Loh, kalau selama 40 hari kita ngomong yang baik-baik dan mikir yang baik-baik tentang seseorang, paling tidak kan kita sendiri yang terus jadi cinta padanya, tidak jadi benci. Energi kebencian tadi jadi berubah. Orang Jawa kan bilangnya tresno kuwi jalaran saka kulino. Kalau kita biasakan yang baik-baik, kita akan, yang kita benci tadi lama-lama jadi kita suka. Apalagi sampai 40 hari. Pasti terus relasi kebencian akan berubah jadi relasi cinta. Yang ketujuh, di dunia ini bukanlah kesamaan atau keteraturan yang menggerakkan kita untuk maju ke depan, melainkan hal-hal yang bersifat kontradiksi yang nyata. Nah, ini yang terakhir ini harus agak hati-hati menjelaskannya. Dan semua yang bertentangan di dunia ini hadir dalam setiap diri kita. Oleh karena itu, seseorang yang beriman perlu bertemu dengan orang yang ingkar. Dan yang ingkar harus mengenal orang yang beriman yang teguh. Sampai masing-masing mencapai tahap paripurna. Keimanan merupakan proses bertahap yang memerlukan lawannya, yaitu kekufuran atau ketidakpercayaan. Ini kalau di filsafat namanya dialektika. Jadi kalau kalian ingin ngerti levelmu sejauh mana tataranmu, apakah engkau sudah pas, kamu perlu mencari antitesis, counter example. Mungkin kalau dalam penelitian ya. Jadi, misalnya, kalau kamu ingin menegaskan keimananmu kan kamu perlu, yang tidak beriman itu begini. Ini namanya hukum kontradiksi. Jadi, untuk tahu sesuatu itu ada kan kamu harus tahu yang tidak ada seperti apa. Untuk tahu sesuatu itu baik kan kamu harus tahu batas buruknya di mana. Ini namanya dialektika. Karena tidak mungkin semua orang baik atau semua orang kufur. Ini masing-masing orang ini saling jadi cermin seperti tadi. Maka tidak ada satupun ciptaannya Allah yang sia-sia. Kalau kalian tanya, kok ada ya ciptaan ini, ciptaan itu? Tidak, semuanya ada mainnya, ada manfaatnya. Mungkin kita yang muslim mengambil parameter, ini batasnya kekufuran. Nanti mungkin agama lain juga punya batasnya sendiri, punya dialektikanya sendiri. Ini gunanya berteman, berdialektika. Sampai nanti batas paripurna. Mungkin kita beriman akan semakin beriman, akan semakin beriman. Yang kufur dialektika dengan kita, lama-lama dia juga jadi beriman. Semua lama-lama jadi memuncak. Jadi ini kalau di psikologi mungkin law of polarity. Law of contradiction. Jadi hukum kontradiksi. Semakin kalau kita ingin berkembang ya harus tahu antitesisnya. Yang nanti lahir sintesis. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah ini kalau yang terakhir ini perlu direnungi agak mendalam. Bahwa baik dan buruk itu sesuatu yang berpasangan. Bahwa hitam dan putih itu berpasangan. Bahwa siang dan malam itu berpasangan. Kepercayaan dan ketidakpercayaan juga pasangan. Nah, dialektika dua inilah yang membuat dunia ini berputar. Dunia ini berjalan. Baik, waktunya ya. Monggo yang mau selesai dulu ini karena menuntaskan tadi. Nah, itu saya nulisnya salah, itu harusnya Jalaluddin Rumi, malah tak tulis jenengku. Ya. Kalau lurus-lurus saja kalian tidak melek. Jadi harus saya tulis yang berbeda. Ini awalnya cover jadi harus jadi quotes. Kata Maulana Rumi, perpisahan hanyalah bagi yang mencintai dengan kedua matanya. Sedangkan dia yang mencintai dengan jiwa dan hatinya tidak mengenal kata perpisahan sama sekali. Jadi ya wis, kamu langsung
Nggak usah tak jelaskan ya, sudah ngerti maksudnya ya. Jadi ya, kalau masih ada diksi perpisahan, ya berarti memang batas cintanya masih di level fisik. LDR itu kan levelnya fisik. Tapi kalau rasa cinta itu sudah ke level jiwa dan hati, ya tidak ada perpisahan. Karena jiwa dan hati tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak mungkin bisa berpisah. Kalau engkau sudah hadir di hatiku, dia masih ada di sini atau tidak kan tergantung aku. Meskipun engkau kawin dengan orang lain atau macam-macam, masih ada di hatiku kan. Tidak mungkin bisa hilang. Jadi perpisahan itu ya level fisik yang bisa. Kalau level jiwa dan hati sebenarnya tidak mengenal kata perpisahan. Apa bisa misalnya kalian, aku akan membuangmu dari pikiranku? Tidak bisa. Kecuali amnesia. Ya tetap akan ingat. Tidak mungkin tidak. Oh kita masih waras. Maka kata Rumi, tidak lah. Orang-orang yang saling mencintai, para sahabat yang saling mencintai itu tidak mungkin berpisah. Karena kalau tatarannya persahabatan itu mesti nyambungnya sudah jiwa dan hati, tidak sekedar fisik. Baik, terakhir ada satu puisi yang saya suka. Ini mungkin tidak terlalu relate dengan persahabatan, tapi menurut saya penting. Menjadi manusia itu seperti rumah singgah. Setiap pagi ada yang hadir. Bahagia, kecewa, pahit, pikiran sesaat. Yang datang sebagai tetamu yang tidak diundang. Ucapkanlah selamat datang. Sambutlah semuanya. Meskipun jika mereka adalah sekumpulan duka yang menghempaskan rumahmu seisinya. Mereka bisa membersihkanmu menjadi ketercerahan yang baru. Urusi setiap tamu dengan hormat. Pikiran gelap, aib, jahat, terima mereka di ambang pintu sambil tertawa. Suruhlah mereka masuk. Bersyukurlah pada apapun yang datang karena masing-masing dikirimkan dari jauh sebagai penuntun untuk kita. Jadi kita ini, pahamilah diri kita ini seperti rumah singgah. Setiap hari berseliweran tamu-tamu yang masuk. Termasuk tamu yang mengecewakan, tamu yang menyedihkan, yang buruk, yang menyusahkan, dan lain sebagainya. Hargailah semua, sambutlah semua dengan gembira, karena semuanya adalah penuntun kita, pelajaran bagi kita untuk membuat kita tercerahkan. Peristiwa yang baik, alhamdulillah, nanti kita perkuat, kita ulang lagi. Peristiwa yang buruk, menyedihkan, menyusahkan, yang aib, yaitu jadi pelajaran kita untuk besok tidak kita ulang lagi, untuk kita jadikan pengingat dan pelajaran dalam hidup. Jadi hidup itu tidak mungkin flat, mesti bergelombang. Kadang enak, kadang tidak, kadang bagus, kadang tidak. Sambutlah semuanya dengan gembira. Semuanya adalah kendaraan kita untuk jadi lebih baik, untuk melahirkan ketercerahan yang baru. Oh iya Pak, saya kemarin pernah salah ini, tapi sekarang tidak lagi, saya sudah belajar. Saya kemarin ketabrak aib ini, tapi insya Allah nanti saya tidak akan mengulang itu lagi. Semuanya akan jadi pelajaran yang melahirkan ketercerahan baru. Yang lama akan pergi, yang baru akan datang. Akan terus begitu. Karena hidup kita mirip rumah singgah. Baik, nanti mungkin setelah dari sini yang saya sampaikan tadi bisa diulang, direnungi lagi untuk meningkatkan kualitas hidup kita khususnya dengan sesama. Sengaja saya angkat bulan ini tema persahabatan. Paling tidak menyadarkan kita bahwa kita ini apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang kita temui, jangan lupa bahwa kita sama-sama manusia yang perlu dukungan dan kebersamaan dengan yang lain. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Termasuk tadi agak putus-putus, terdistraksi oleh macam-macam. Semoga tidak dengan manfaat dan
ya maslahat yang kita dapat dari tema malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.